Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang CSS di JASApp. Nah, secara sederhana, teman-teman bisa mengartikan CSS sebagai bahasa yang bisa kita gunakan untuk mempercantik tampilan dari aplikasi. Karena dalam konteks ini kita berbicara tentang JASApp, jadi kita lebih spesifikkan lagi bahwa CSS di dalam JASApp itu kita gunakan untuk membuat tampilan dari aplikasi kita supaya lebih menarik. Nah, CSS ini sendiri dia bekerja dengan menggunakan tag-tag dan kelas-kelas di dalam bahasa HTML. Jadi CSS ini sendiri tugasnya adalah bagaimana menampilkan elemen-elemen di dalam aplikasi itu supaya lebih menarik. Jadi CSS ini tidak untuk mengubah seperti apa model itemnya atau bentuk dasar dari itemnya atau perilaku dari itemnya, tapi dia hanya mengubah tampilannya saja, bagaimana item itu ditampilkan di layar. Jadi itu tugas dari CSS. Nah, khusus di JASApp kita akan bahas, ini adalah video pertama kita tentang CSS yang kita mungkin akan buat dalam beberapa seri. Nah, di video yang saat ini kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian dasar pengenalan CSS di JASApp. Oke teman-teman, sebelum kita explore lebih jauh tentang CSS di dalam JASApp, kita perlu tahu dulu istilah-istilah yang sering kita gunakan di JASApp. Di sini saya tunjukkan ada 3 istilah yang sering saya sendiri sebut, juga mungkin teman-teman sendiri kenal. Yang pertama adalah template, kemudian yang kedua layout, dan yang ketiga modul. Nah, ketiga istilah ini atau ketiga elemen ini saling mempengaruhi di dalam aplikasi. Yang pertama template. Template yaitu format dasar atau contoh aplikasi sesuai dengan kategorinya. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Meskipun nanti teman-teman juga tidak bisa dipungkiri akan mengganti layout dasar yang kita kasih, kemudian modul-modul itu juga mungkin saja teman-teman ganti dengan modul yang lain. Itu untuk template. Yang kedua, kita kenal dengan istilah layout. Di sini kita maksudkan sebagai tata letak. Tata letak dari menu-menu di dalam aplikasi, kemudian posisi navigasinya, posisi menu bilah sampingnya, teman-teman, itu aturnya di bagian layout. Yang ketiga adalah modul. Nah, modul ini bisa teman-teman artikan sebagai fitur yang akan digunakan di dalam aplikasi. Jadi kita misalnya membuat aplikasi hotel tadi, maka di dalam aplikasi tersebut yang dibutuhkan itu kira-kira menu atau fitur apa saja. Mungkin saja ada bookingnya, mungkin saja ada kalendernya. Nah, ada banyak. Ada yang untuk audio, ada yang untuk video, ada yang untuk kunci aplikasi, ada untuk folder. Oke teman-teman, ini untuk istilah yang kita gunakan di dalam JASApp. Jadi yang pertama tadi ada template, kedua ada layout, dan yang ketiga ada modul. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk menerapkan CSS di dalam aplikasi ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya, bahwa CSS ini bekerja sama dengan bahasa HTML. Jadi untuk menerapkan CSS kita harus tahu struktur dari HTML, kemudian struktur dari CSS itu sendiri. Tetapi sebelum kita ke sana, saya akan jelaskan dulu tipe dari CSS yang kita gunakan di dalam JASApp. Nah, di dalam JASApp sendiri kita punya CSS dasar. Nah, CSS dasar ini maksudnya adalah CSS yang umum sekali teman-teman kenal. Jadi misalnya kita ingin menuliskan margin untuk body, maka kita panggil tag bodinya, kemudian buka kurung, kita kasih properti margin, kemudian kita kasih value untuk marginnya. Nah, itu yang bentuk-bentuk dasar dari CSS.
Nah, ada juga yang kedua, kita menggunakan compiler dari CSS. Nah, yang kita gunakan di dalam JustApp itu namanya Sass. Lebih spesifik lagi nanti kita menggunakan SCSS. Nah, penggunaan SCSS di dalam JustApp itu dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam menulis kode-kode CSS. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin mengubah warna keseluruhan dari aplikasi, mungkin teman-teman akan ubah satu script saja tanpa harus mengubah yang lain. Kita akan lebih banyak menggunakan SCSS variable. Nah, seperti apa SCSS variable? Nanti kita coba praktekkan di bagian selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat struktur HTML yang digunakan di dalam modul. Misalnya modul booking, modul appointment, dan modul-modul yang lain secara umum menggunakan struktur yang sama. Nah, ion view ini adalah tag yang membungkus ketiga elemen di bawahnya, yaitu ion title, ion content, dan tag ID dan class yang adanya di dalam ion content. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang bungkus semua elemen di dalam layar ini atau screen ini adalah ion view. Jadi mulai dari header sampai di footer itu di luarnya itu ada ion view. Kemudian di dalamnya nanti ada ion nav title. Nah, navigasi dan title ini adanya di bagian atas. Misalnya teman-teman bisa lihat button untuk back, button untuk forward, ada tulisan judul di sini atau title. Nah, itu adanya di ion nav title. Kemudian ion content. Nah, ion content itu isi dari page yang ada di bagian sini. Kemudian nanti di dalam ion content ini kita juga kenal elemen-elemen yang lain. Misalnya ada tag juga. Di dalam tag ada ID dan class. Begitu juga dengan yang lain-lain. Oke, selanjutnya CSS. Nah, untuk penerapan CSS, teman-teman mesti tahu apa itu state, tag, ID, class. Nah, di dalam class juga nanti ada main. Ini main harusnya main class, kemudian ada child class, ada pseudo class. Nah, masing-masing pengertian dari elemen-elemen ini akan kita ulas di video selanjutnya. Seperti ini model penulisan CSS di dalam JustApp. Jadi teman-teman harus ikuti strukturnya seperti ini. Nah, teman-teman harus tahu bahwa setiap modul yang kita gunakan di dalam aplikasi itu memiliki struktur yang sama, dan juga setiap elemennya itu ada yang menggunakan kelas yang sama. Jadi misalnya card, saya kasih contoh, ini kelas card itu banyak digunakan di dalam modul yang lain. Misalnya di sini appointment, di modul booking juga ada card, kemudian di modul audio juga ada card, di modul video juga ada card. Jadi untuk membedakan bahwa card yang kita maksudkan ini adalah di modul appointment, makanya kita perlu tulis yang spesifiknya ini. Jadi yang ion view state appointment view ini adalah ciri khas dari modul appointment yang tidak mungkin dimiliki oleh modul-modul yang lain. Jadi ketika kita memanggil ini, maka CSS ini akan diterapkan hanya untuk modul appointment. Begitu ya teman-teman. Nah, di bagian bawah ini sama juga dengan yang di bagian atas. Kalau yang di bagian atas tadi kita menggunakan state, di bagian bawah kita menggunakan kelas. Jadi ini satu saja, ion view, kemudian state appointment view, kemudian ada kelas view appointment. Ini ciri khas dari modul appointment. Jadi kalau kita panggil seperti ini, maka yang kita maksudkan adalah button yang ada di dalam modul appointment. Begitu juga dengan yang bagian bawah. Jadi teman-teman harus selalu ingat bahwa struktur HTML yang digunakan di dalam setiap modul itu sama. Jadi pastikan sebelum teman-teman tulis CSS atau buat CSS, teman-teman harus tahu kira-kira saya ini tulis CSS untuk modul apa. Jadi mesti teman-teman tahu kelas induknya atau main kelasnya, kemudian state dari modul yang digunakan itu apa, tanpa mengubah button di modul-modul yang lain.
Oke teman-teman, begitu untuk penulisan CSS ini. Yang pertama teman-teman harus pahami adalah bahwa di dalam setiap modul atau layout itu punya main class, atau saya selalu sebut dengan kelas induk. Nah, kelas induk ini tidak mungkin sama di setiap modul, bahkan antar halaman dari modul itu sendiri. Jadi misalnya appointment itu kan ada bagian home-nya, kemudian kita klik button, misalnya nanti ada halaman kategori, halaman provider. Nah, setiap halaman itu juga punya kelasnya masing-masing yang mencirikan halaman itu. Begitu juga dengan yang state yang mencirikan halaman itu. Jadi tidak mungkin sama. Nah, karena itu teman-teman harus paham bahwa penulisan CSS itu tidak sembarang di dalam JavaScript. Harus tahu dulu saya mengubah card di modul apa, maka saya harus paham dulu main kelasnya apa, kemudian state dari modul itu apa. Itu yang paling penting teman-teman. Sehingga tadi seperti yang saya jelaskan, CSS yang teman-teman gunakan itu tidak bentrok di dalam aplikasi. Beda halnya kalau seandainya teman-teman ingin mengubah seluruh button di dalam semua modul. Teman-teman bisa langsung panggil button saja, kemudian kasih properti dan value dari CSS-nya. Tapi kalau seandainya cuma ingin mengubah button di salah satu modul, maka teman-teman harus panggil state dari modul tersebut atau main class dari modul tersebut. Oke teman-teman, seperti itu pengenalan untuk CSS di dalam JavaScript. Di video selanjutnya kita akan langsung main ke modul, jadi kita langsung praktekkan di editor kita. Oke teman-teman, selamat belajar dulu, dipahami dulu apa yang saya jelaskan di video ini. Semoga bisa menjadi dasar untuk kita belajar tentang CSS secara bersama-sama di JavaScript.